Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak terkena wabah penyakit apapun. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi sosial. Sebelum masuk pada materi interaksi sosial, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bagi yang umat Islam, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Adapun pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan, bisa perorangan, bisa kelompok dengan kelompok, atau bisa juga orang dengan kelompok. Apa sih tujuan daripada kita melakukan interaksi sosial? Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk apa? Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Juga termasuk kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, juga kebutuhan akan kasih sayang. Nah, itu adalah beberapa tujuan manusia melakukan interaksi sosial. Jadi, dengan interaksi sosial, kebutuhan pokok kita terpenuhi, kebutuhan tentang ketertiban terpenuhi, kebutuhan pendidikan terpenuhi, kebutuhan kesehatan terpenuhi, dan kebutuhan kasih sayang juga akan terpenuhi. Proses interaksi sosial. Nah, bagaimana interaksi sosial bisa terjadi? Interaksi sosial dapat terjadi di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, dari penjelasan di atas tadi disimpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Apa sih kontak sosial? Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Jadi kontak sosial ini bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Ya, jadi misalnya kontak juga dapat dilakukan melalui surat menyurat, melalui telepon, SMS, dan lain-lain. Ini contoh daripada kontak tidak langsung. Jadi di sini komunikasi langsung bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang
kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Itu yang dimaksud dengan komunikasi sosial. Jadi penyampaian pesan pada seorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Apa sih faktor imitasi? Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Jadi imitasi ini meniru kegiatan orang lain. Contohnya tadi seorang anak yang sedang main masak-masakan, dia melihat ibunya sedang masak di dapur. Nah, ini dia berarti mencontoh kegiatan ibunya. Ini disebut sebagai imitasi. Yang kedua, sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang sehingga dia terpengaruh. Misalnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan dapat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter tersebut. Jadi semacam hipnotis ya. Orang kalau dihipnotis, dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh penghipnotis tersebut. Itu namanya sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi identifikasi ini tidak hanya sekedar niru-niru saja, tapi dia bagaimana supaya menjadi mirip apa yang mereka tiru. Contoh, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Jadi baik cara gerak-geriknya, rambutnya sama, bajunya sama, jadi persis dia melakukan sesuai dengan orang yang diidolakan. Yang keempat, faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dialami atau diderita orang lain. Itu namanya simpati. Jadi kalau kalian berkunjung ke teman yang kena musibah, kalian bersimpati, dalam arti kalian ikut bersedih. Jangan sampai teman kalian mendapat musibah kalian tertawa. Nah, ini berarti tidak simpati. Contohnya di sini, pada saat tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Ciri daripada interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Jadi ini syarat interaksi sosial atau ciri daripada interaksi sosial. Jadi jumlahnya harus lebih daripada 1. Tidak boleh sendirian ya. Yang kedua, berlangsung timbal balik ya, jadi karena berdua harus ada timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Jadi walaupun kita bertemu 2 orang, tapi kalau tidak ada komunikasi, maka belum disebut sebagai interaksi sosial. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Ya, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi